Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Kapuas. Sekali lagi saya sampaikan kegiatan ini kegiatan yang pertama kali dilaksanakan dari guru penggerak Angkatan 1, kemudian insya Allah kegiatan webinar ini nantinya akan diselenggarakan secara rutin setiap bulan. Nah, kemudian nantinya harapannya peserta yang ada di sini akan bisa selalu mengikuti kegiatan webinar ini setiap bulannya. Untuk hal-hal yang ke depan dan lain-lain nantinya akan disampaikan. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum acara ini dilanjutkan, sebagai pembuka, marilah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama lagu wajib kita Indonesia Raya. Serta diharapkan mengambil sikap siap. Bu Aris, mohon izin speakernya, Bu. Bu Aris tidak terdengar suaranya. Boleh dilepas dulu. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu perkenalan narasumber. Yang pertama ada Ibu Nurul Aziza, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru biologi
SMA 1 Negeri Dadahuk, Ibu Nurul. Ya, Ibu Nurul. Ibu Nurul nantinya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang kesepakatan kelas. Nah, kemudian materi pemateri yang kedua, yaitu Ibu Aristanika, Sarjana Psikologi. Beliau adalah guru BK di SMK Negeri 2, Kuala Kapuas. Nah, untuk pemberitahuan selanjutnya kepada para peserta, sementara ini webinar pertama kita ini memang tidak ada sertifikat ya Bapak Ibu. Hanya saja nanti karena webinar ini juga didukung oleh PGRI Kabupaten Kapuas, nantinya webinar selanjutnya kita akan usahakan untuk ada sertifikat ya, agar bisa selain ilmunya berguna untuk ibu bapak semuanya, sertifikatnya juga kita dapatkan setidaknya untuk tambahan kita bagi yang pegawai negeri, ya lah untuk tambahan-tambahan naik pangkat lah begitu. Kemudian yang selanjutnya pemaparan materi untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan pemaparan materi pertama dari Ibu Nurul Aziza tentang kesepakatan kelas. Kepada Ibu Nurul Aziza dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Ibu Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Siang, Bu Nurul. Apa kabarnya siang ini, Bapak Ibu? Sehat-sehat semua ya, iya. Sudah makan semua ya, Bapak Ibu ya, makan siang? Ya. Salam kenal ya untuk Bapak Ibu semua, Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru hebat semua di sini. Saya Nurul Aziza dari SMA 1 Dadahuk, kurang lebih 50 kilo lah dari Kapuas. Sebelumnya pernah juga satu mengajar dengan Bu Miss Rotin di SMA Muhammadiyah. Ada Bu Miss ya, apa kabar Bu? Ya, Bapak Ibu, siang ini mohon izin saya akan sharing berbagi ilmu yang pernah saya dapat dari program pendidikan guru penggerak. Kebetulan saya di sini guru penggerak angkatan 1, yaitu mengenai kesepakatan kelas. Nggak bisa. Coba lagi, Bu. Bisa harusnya. Coba lagi ya. Bisa. Ya, jadi kesepakatan kelas. Ya, jadi kesepakatan kelas ini sangat penting bagi kita sebagai guru untuk membantu membentuk lingkungan kelas yang kondusif, yang efektif, ya, yang dapat mendukung tumbuh kembangnya budaya positif. Nah, jadi budaya positif itu sangat penting di sekolah kita, ya. Jadi sebelum kesepakatan kelas, kita harus terlebih dahulu mengenal apa sih itu budaya positif, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan di dalam menumbuh kembangkan budaya positif tersebut. Pasti di setiap sekolah itu masing-masing ada sudah melakukan budaya positif. Ya, nah, di sini budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, supaya murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di sini ya, jadi dengan adanya budaya positif tersebut merupakan nilai, kemudian keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang positif yang tumbuh kembang di sekolah masing-masing. Jadi setiap sekolah memiliki budaya positif sendiri-sendiri.
Nah, jadi untuk budaya positif sendiri itu ada bisa menyangkut kolaboratif, di mana mencerminkan tindakan yang menghargai semangat kerjasama, kemudian saling bahu-membahu, menyelesaikan persoalan bersama. Kemudian menyangkut religius, ya itu bisa mencerminkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya saja kalau dalam Islam itu mengadakan sholat berjamaah pada saat sholat zuhur. Kemudian kalau yang non-muslim itu bisa melakukan ibadah di kelas dipimpin oleh guru agama non-muslim. Kemudian bisa menyangkut prestasi, di mana berperan aktif dan meningkatkan minat belajar serta menerapkan tutor sebaya. Nah itu jadi tutor sebaya bisa sebagai tutor teman sejawatnya atau teman sebayanya sebagai tutornya untuk mengembangkan prestasi murid tersebut. Kemudian peduli lingkungan. Jadi budaya positif itu juga menyangkut peduli lingkungan di mana setiap siswa atau murid itu peduli terhadap lingkungan sekolahnya. Misalnya saja contoh yang paling kecil adalah tidak membuang sampah sembarangan, karena kita sendiri tahu ya Bapak Ibu, banyak murid-murid kita yang masih ibaratnya masih bandel ya, apalagi SMA nih, walaupun sudah SMA masih saja tuh kami lihat sering buang sampah sembarangan seperti itu. Jadi lebih kita berikan pengarahan, kemudian nasihat seperti itu supaya bisa lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Jadi tidak membuang sampah sembarangan. Itu. Kemudian untuk literasi, misalnya saja dengan membaca buku, ya kurang lebih 15 menit sebelum memulai pelajaran. Itu untuk literasi menambah hasanah ilmu bahasa. Itu. Jadi untuk menambah pengetahuan, setidaknya sebelum memulai pelajaran, kita memberikan kesempatan murid untuk membaca buku selama 15 menit. Kemudian yang berikutnya itu ada integritas. Jadi untuk upaya menjadikan diri sebagai seorang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, ataupun dalam pekerjaannya itu kita bisa dipercaya sehingga kita bisa dipegang omongannya seperti itu ya. Nah, itu untuk menyangkut yang budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini masing-masing di sekolah ya berbeda-beda itunya budaya yang dilakukan ya, keyakinan tadi, kebiasaan-kebiasaan. Contohnya ada kesepakatan kelas, kemudian sholat berjamaah, kemudian senam setiap Jumat. Nah ini merupakan contoh budaya positif yang sudah kami lakukan di SMA 1 Dadahuk. Nah mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu ada yang mau sharing budaya positif apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan? Untuk yang berikutnya deh. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Ibu Nisrotin, Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih ya menurut kesempatannya. Memang di tempat kami mengajar itu kan untuk sholat berjamaah, kemudian sebelum kegiatan belajar dimulai itu ada kegiatan baca Al-Quran. Nah, masalahnya untuk sholat berjamaah ini Bu, kadang anak-anak ini kalau nggak dikerasin gitu, aduh mau. Beratnya kalau orang Jawa namanya diobrak-obrak dulu lah, baru ada kemauan untuk sholat. Itu yang untuk putra. Kemudian yang untuk putrinya tuh alasan gini, ini ada dekat bulan. Nah, itulah kadang kamu susahnya di situ untuk ngasih anak. Kemudian harus dikerasin. Saya pernah gini, harus dibuka-buka aja di kamar mandi itu supaya ibu percaya. Seperti itu saya lakukan. Itulah yang masalahnya Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu atas sharingnya. Ya, memang untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu memang kita tidak hanya guru tapi semua berperan serta, termasuk kepala sekolah, kemudian
staf TU juga semuanya. Seperti tadi kayak budaya positif yang Ibu Nisbah lakukan di sekolahnya itu adalah sholat berjamaah ya Bu. Sama seperti di sekolah kami juga kalau nggak diobrak-obrak, kalau bahasa Jawanya itu susah, seperti itu banyak alasannya saja. Jadi harus dipantau dulu baru mereka menuju musola ya kan Bu. Mungkin itu sama semuanya seperti itu, tapi itu sudah ibaratnya kita menerapkan supaya siswa bisa menerapkan keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menerapkan budaya positif dalam sekolah. Jadi ya, terima kasih Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa sharing budaya positif apa yang sudah ada dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, jadi budaya positif itu tadi ya dapat diterapkan dengan menanamkan konsep disiplin diri. Jadi disiplin diri itu dimulai dari diri sendiri. Tentunya dengan diri sudah disiplin, tentunya nanti dia di dalam masyarakat akan tumbuh sendiri, dirasa disiplin. Misalnya di rumah dia itu bangun tepat waktu. Misalnya yang muslim jam 4 sudah bangun, kemudian sholat tepat waktu, kemudian langsung mandi, kemudian berangkat sekolah, jadi hadir di sekolah tepat waktu. Nah, itu sudah membiasakan dia disiplin dari diri sendiri, sehingga nanti di sekolah dia pun akan melaksanakan disiplinnya, seperti melaksanakan peraturan-peraturan yang ada, kemudian tadi berangkat tepat waktu, kemudian hadir tepat waktu, tidak terlambat, seperti itu. Kemudian yang kedua ditanamkan melalui konsep motivasi diri. Jadi dengan memotivasi diri supaya dia semangat belajarnya, supaya lebih semangat lagi belajar, kemudian lebih kerja keras lagi, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih baik. Kita lanjut. Jadi upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid itu diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Nah, tadi kenapa sangat penting kesepakatan kelas? Karena dengan adanya kesepakatan kelas itu akan mendukung, membantu lingkungan kelas yang kondusif. Jadi dengan kalau terbentuk kelas yang kondusif, otomatis belajar akan menjadi lebih nyaman, lebih enak, ya, lebih senang murid-murid, sehingga untuk menerima pelajaran pun akan jadi lebih mudah, seperti itu. Nah, kesepakatan kelas, apa sih itu kesepakatan kelas? Jadi, kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang berisi tentang beberapa aturan untuk yang telah disepakati bersama, tidak hanya guru saja. Jadi, kesepakatan yang disusun oleh semua murid berdasarkan ide-ide yang ada untuk mewujudkan impian, kelas impian mereka. Seperti apa kelas impiannya? Nah, itu mereka tuangkan dalam ide-idenya, seperti itu. Jadi bisa dituangkan beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk proses kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, itu untuk kesepakatan kelas. Mungkin untuk panduan menyusun kesepakatan kelas bisa kita lihat di sini. Ada suaranya. Batin. Gimana? Nggak keluar rasanya. Nggak ada suaranya. Terus gimana? Stop dulu. Diulang aja, Bu. Buat share-nya. Jangan lupa diklik bagian bawah ya, bagian share voice. Mana bunyi ya? Hah? Dari depan lah. Inilah.
Atau kirim linknya ke chat, Bu. Saya bantu buat buka dari sini. Ya, dak. Ditutup dulu bener, baru bisa nanti. Tutup dulu. Oh, di-share sama Bu Aris linknya. Yang ada itu menegakkan aturan, karena ada dua orang yang dalam kerja diperlakukan sama, ya, itu yang akan merasa kalau ini yang salah beda, yang satu kan bilang wah salah yang sama, ya monggo kita terjemahkan ya, guru harus bisa menjadi teladan. Yang kedua, guru harus bisa menegakkan aturan di kelas. Itu yang bisa kami sampaikan Pak Eri terima ya teman-teman selama mengikuti kelas ini ya dengan narasumber yang hebat-hebat, tapi kita kira dapat. Mohon maaf ya Ibu Bapak untuk menunggu sebentar. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan.
Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Sekarang Nabila tuh ganti kakinya jualan biskuit. Kamu serius? Iya, Pak. Aku lihat sendiri. Kasian ya dia. Bagus dong kalau dia mulai. Masih di mute, Ibu? Suaranya? Iya. Iya, ya. Ya, silahkan dilanjutkan Ibu Nurul. Ya, terima kasih. Ya, itu jadi ada 6 panduan dalam menyusun kesepakatan kelas, ya Bapak Ibu. Itu yang pertama adalah tanya pendapat murid. Jadi kita menanyakan pendapat murid apa saja sih kelas impian murid itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi kita tanyakan pendapat murid, itu bisa dilakukan secara individu, bisa dilakukan secara kelompok, ataupun secara survei kelas. Nah, kemudian yang kedua, tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya. Jadi ide apa saja dari murid untuk mencapai impian kelas tersebut. Misalnya impian kelasnya itu kelas yang menyenangkan, yang asik, yang menyenangkan. Nah, itu apa saja sih idenya supaya mewujudkan kelasnya itu menjadi kelas yang menyenangkan, kelas yang asik, kelas yang ibaratnya santai tapi sersan. Dia serius tapi santai, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah ambil kesimpulan dari ide murid. Jadi dari ide-ide semua murid itu diambil kesimpulan apa saja. Misalnya kelas yang saling menyayangi,
saling menyayangi siswa, saling menyayangi murid. Berarti diambil poinnya adalah menyayangi, saling menyayangi. Itu kesepakatan kelas yang pertama. Kemudian kami saling menghargai. Nah, berarti yang diambil adalah saling menghargai. Kemudian misalnya menjaga kebersihan, saling menjaga kebersihan. Kemudian bisa ambil yang lain. Kemudian yang keempat, ubah ide menjadi kesepakatan kelas. Jadi ide-ide tersebut menjadi kesepakatan kelas yang tadi. Kami saling menyayangi, berarti poin yang pertama adalah saling menyayangi. Kemudian saling bekerja sama, saling bergotong royong. Kemudian menghormati guru, menghormati kawan. Nah, itu merupakan ide-ide yang akan dituangkan menjadi kesepakatan kelas bersama. Tentunya ini tidak hanya guru yang mendikte, ibaratnya guru yang menentukan, oh ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, tapi murid yang menuangkan ide-ide semua. Dan kemudian dalam kesepakatan kelas ini juga kita usahakan tidak memakai kata jangan, karena ini kan menyangkut tentang nilai positif, budaya positif. Seperti itu. Jadi dengan kata jangan itu artinya kan notasi negatif ya Bapak Ibu. Jadi diusahakan tidak memakai kata jangan atau dilarang, itu jangan dipakai seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah telah terbentuk kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama-sama antara guru dan murid, itu kesepakatan kelasnya ditandatangani. Seperti itu, ditandatangani. Jadi setiap siswa menandatangani kesepakatan kelas tersebut kalau di karton, dibikin karton di karton, atau misalnya di print, kemudian hasil printnya itu ditandatangani. Kemudian kalau misalnya untuk tingkat yang PAUD atau TK itu bisa pakai cap tangan seperti itu ya, karena belum bisa tanda tangan jadi pakai cap tangan, bisa berwarna-warni seperti itu. Jadi untuk ibaratnya dibikin semenarik mungkin lah penampilan dari kesepakatan kelas. Nah, setelah terbentuk baru tadi ditandatangani, kemudian baru dilihat bersama kontrak dari kesepakatan kelas tersebut, dilihat bagaimana kesepakatan kelas tersebut dilakukan bersama-sama. Bisa nggak dilakukan bersama, seperti misalnya datang tepat waktu, ada nggak yang melanggarnya seperti itu, ibaratnya direfleksi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang melanggar, nah itu bisa ditinjau kembali apa hasil dari kesepakatan kelas tersebut. Jadi bisa ditinjau kembali, kemudian kita bikin ulang seperti itu. Nah, kemudian untuk kesepakatan kelas tersebut bisa kita susun ulang lagi, atau kita bikin tinjau ulang lagi atau refleksi lagi pada saat tadi yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah awal tahun ajaran baru. Seperti nanti ini ya, tahun ajaran baru kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kita tanya murid-murid apa sih kelas impiannya, kemudian ide-ide apa supaya kelas tersebut bisa nyaman, kemudian senang, kemudian asik, kemudian sersan, serius tapi santai, dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua, saat ada murid atau siswa yang melakukan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan kelas atau melanggar dari kesepakatan kelas tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar, ya kita tegur, kita nasihati seperti itu. Nah, nanti lama-lama insya Allah dia akan malu sendiri, ya, jadi tidak akan mengulangi lagi. Jadi nggak langsung dihukum. Oh, ini gara-gara nggak tidak mematuhi kesepakatan kelas yang kita susun dihukum, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita panggil dulu, kita tanya kenapa, kemudian baru kita nasihati seperti itu. Kemudian yang keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang, misalnya setelah libur semester 1, misalnya libur semester 1 ya, pembagian rapot semester 1 itu kan liburnya panjang. Nah, itu bisa ditinjau kembali kesepakatan kelas apakah masih bisa digunakan atau mau dibuat ulang kembali. Nah, itu merupakan panduan-panduan dalam menyusun kesepakatan kelas, serta kapan sih kesepakatan kelas itu bisa ditinjau ulang kembali. Kemudian kenapa harus dibuat kesepakatan kelas? Tadi tujuannya itu ada menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita namanya sudah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Jadi kita menciptakan sesuatu itu harus berpihak pada murid. Jadi semuanya kita ibaratnya menghamba pada murid. Kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi
hamba pada murid itu artinya kita melayani dengan sepenuh hati. Murid itu bagaimana seperti itu. Jadi tidak ada pilih kasih antaranya, semuanya berpusat pada murid. Jadi murid itu harus kita layani dengan sepenuh hati seperti itu. Kemudian yang tujuan kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang mereka impikan, sehingga tentunya pasti mereka akan lebih bertanggung jawab lagi akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Otomatis pasti mereka bertanggung jawab setelah mereka membuat kesepakatan kelas bersama, karena mereka semua yang membuat, bukan gurunya. Itu kan hasil kesepakatan mereka bersama. Jadi mereka harus menaati, mematuhi kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Kemudian menumbuhkan komunikasi yang baik antara murid dengan guru. Jadi ada harapan antara guru dengan murid, juga ada harapan antara murid dengan antara guru dengan murid seperti itu. Jadi murid berharap bisa bisa akrab dengan guru, kemudian sebaliknya juga guru bisa akrab dengan siswa seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masalah, ada misalnya belajarnya dia kurang terganggu, atau misalnya ada problem dan pelajaran nggak bisa menerima pelajaran, nah itu dia bisa langsung konsultasi ke gurunya, nggak malu-malu lagi atau nggak takut lagi. Nah itu harapannya seperti itu. Nah itu tujuan dari kesepakatan kelas. Nah ini contoh-contoh kesepakatan kelas yang ada, ya bisa mulai dari PAUD ya Bapak Ibu, PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Jadi banyak contohnya, itu tergantung masing-masing kelas mau bikinnya seperti apa. Jadi kreasi masing-masing siswa. Nah ini seperti ini. Kemudian ini, dan kebetulan juga ini untuk saya sendiri di kelas sudah saya lakukan. Nah, ini jadi kalau sudah terbentuk, nah itu baru ditandatangani. Jangan lupa ditandatangani. Ya, mungkin ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, kalau ada yang mau sharing, silahkan Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bu Nurul. Misalnya Bu. Habis itu rapat itu dilaksanakan di bulan kapan? Misalnya semester 1 itu tiap bulan, berarti kan centang semua. Ya. Kalau misalnya nanti setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab ya Ibu Bapak. Yang mau bertanya, saya sudah pian yang boleh kan, ini boleh kerja tahunan raise hand, kemudian kita batasi untuk 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Silahkan yang mau bertanya. Oh udah ada Bapak Setiarso, Bapak M Setiarso. Silakan Bapak boleh buka kameranya kalau tidak memungkinkan. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Izin bertanya. Tadi di awal tadi ada disampaikan untuk kesepakatan kelas. Yang mau saya tanyakan ini, apakah kesepakatan kelas ini dibuat kalau kita misalkan di SMA atau SMK misalkan. Nah, apakah itu dibuat oleh wali kelas atau seluruh guru itu? Kan kita otomatis kan mapelnya kan beda-beda itu setiap kelas. Nah, apakah nanti dibuat itu hanya misalkan di awal tahun ajaran baru tadi, misalkan oleh wali kelas dengan misalkan anak didiknya yang di misalkan di kelas jurusan ini atau kelas mana misalkan, atau seluruh guru Bu. Nah itu aja Bu. Dan kebetulan yang kedua, apakah nanti untuk kesempatan kelas ini juga disinkronkan dengan tata tertib di sekolah? Itu aja Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan Ibu Nurul, bisa langsung dijawab ya. Ya, terima kasih Bapak Supri.
Bapak Setiarso. Setiarso. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi untuk kesepakatan kelas ini itu bisa disusun pada awal ajaran tahun baru itu untuk misalnya untuk wali kelas bisa, tapi untuk wali kelas ini sendiri itu tidak hanya wali kelas yang menentukan Pak. Jadi ditanyakan dulu ke siswanya. Misalnya saya wali kelas 10 IPA. Jadi kita tanyakan ke siswanya apa sih kelas impian menurut kalian, kemudian apa yang ingin kalian wujudkan supaya kelas ini menjadi kelas impian bagi kalian. Nah seperti itu. Nah jadi dari itu mereka menuangkan ide-ide, kemudian dari ide-ide tersebut itu disusun sebagai kesepakatan kelas Pak. Nah jadi setelah tersusun jadi kesepakatan kelas baru dituangkan misalnya dalam bentuk tulisan tadi ya, dalam karton atau misalnya di print, kemudian baru setelah itu ditandatangani. Tapi selain dari wali kelas, misalnya saya sebagai mapel biologi tadi itu bisa Pak, gitu. Jadi setiap guru bisa melakukan kesepakatan kelas seperti itu. Terus kedua apa tadi? Ya, jadi untuk disesuaikan dengan aturan sekolah itu setidaknya di kelas dulu lah Pak, seenggaknya itu juga bertautan pada aturan-aturan sekolah, misalnya saja saling menghormati. Tidak hanya di kelas dia saling menghormati, antara kelas yang lain, antara kelas yang satu dan yang lain dia juga harus saling menghormati, menghargai. Kemudian juga sesama guru kan tadi menghormati guru, menghargai guru. Berarti nggak hanya kepada wali kelas atau guru yang mengajar saja, tetapi kepada semua guru yang ada di sekolahnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Iya, mungkin kita lanjut dulu ya ke pertanyaan kedua. Ada di kolom chat. Yang di kolom chat dulu apa yang resen? Mungkin yang resen dulu ya. Silakan Ibu Nurul Fatona. Boleh. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya, tadi kan di awal kan dijelaskan tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini ketika ada anak yang melanggar, apakah kita juga memberikan kesepakatan juga tentang seperti kayak hukuman atau apa gitu? Ini istilahnya bukan hukuman ya, apa ya Bu ya? Pokoknya kan ketika ada anak yang melanggar, lah itu diapakan gitu loh. Ya, apakah ada sanksi atau gimana itu? Nggih, matur mawon. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Ya, jadi untuk seperti yang tadi sudah dijelaskan, misalnya ada siswa atau beberapa siswa yang melanggar dari isi kesepakatan kelas tersebut, yang pertama-tama itu adalah kita panggil dulu Bu, kita panggil dulu, kemudian kita tanyakan kenapa dia melanggar dari kesepakatan yang sudah kita susun bersama, yang mereka susun bersama, kemudian apa alasannya, seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah tahu alasannya, baru kita nasihati, kita tegur, seperti itu Bu. Nah kemudian kita lihat nih, kita refleksi, kita evaluasi, misalnya seminggu, 2 minggu, sebulan kemudian dia masih melakukan pelanggaran yang sama, misalnya kan datang tepat waktu misalkan, kemudian dia sudah sekali melanggar, kemudian kita nasihati, kemudian 2 kali lagi dia melanggar, nah itu baru kita berikan konsekuensinya ke murid-murid. Kita tanyakan gimana nih teman kalian nih telah melanggar kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama, seperti itu. Nah, mau diapakan seperti itu. Nah, jadi hasil dari kesepakatan teman-temannya juga itulah yang kita berikan ke temannya tersebut, siswa tersebut. Itu menurut saya.
Terima kasih. Berarti konsekuensinya juga dari teman-temannya juga ngoten nggih? Nggih. Oh, Dari siswa nggih. Nggih, matur suwun pencerahannya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Ibu, terima kasih. Iya. Mungkin 2 pertanyaan ya cukup untuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk yang masih ingin bertanya lebih lanjut boleh deh nanti dikirim lewat chat, kemudian kita jadikan PR deh untuk seminar berikutnya, untuk webinar berikutnya agar bisa kembali lagi gitu masuk dengan pertanyaan yang masih tersimpan begitu ya Ibu Bapak. Semoga materi pertama bisa diterima dengan penuh makna. Kemudian untuk yang selanjutnya kita bisa masuk ke materi kedua dari pemateri kita Ibu Aris Tanika. Ya, terima kasih Bu Agustina. Bapak Ibu guru yang luar biasa hebat beserta para tamu undangan. Karena hari ini kan webinar kita umum ya. Kita berikan aplaus dulu dong buat Ibu Nurul. Luar biasa paparannya pada siang hari ini. Kita berikan aplaus dulu, atau bisa juga berikan reaksi tanda aplaus ya buat Bu Nurul ya. Terima kasih sekali Bu Nurul, materi kesepakatan kelasnya sangat menarik di sini. Ya, terima kasih Ibu Nurul, Bapak Arif, Ibu Ardin. Oke, saya sambil mau menyapa dulu ya. Di sini ada teman-teman saya yang datang dari jauh, dari seberang pulau. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bojonegoro. Di sini ada Ibu Ardin. Kemudian tadi ada Bapak Andi. Ibu Ike, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan datang pada siang hari ini. Makasih Bu Ardin, cerah ceria siang ini seperti biasa. Oke. Ya. Tadi Pak Andi bilangnya agak kesulitan sinyal, tapi mudah-mudahan nanti bisa mengikuti. Tapi kalau tidak apa-apa, kalau tidak bisa mengikuti tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti saya akan memberikan recording juga hasil dari webinar kita pada siang hari ini. Baik, saya izin untuk share screen. Bisa kelihatan ya? Oke. Bisa kelihatan Bu Agustina? Iya Bu, bisa Bu. Oke, sebelum ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke paparan materinya, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu salah satu aplikasi yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam pembelajaran. Jadi kalau selama ini, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing ya dengan PowerPoint ya. Dengan PowerPoint salah satu aplikasi yang sangat membantu, baik itu dalam pembelajaran maupun dalam hal yang lain. Bahkan ketika Bapak Ibu sedang memaparkan materi, entah itu dalam seminar atau kepada siapapun, PowerPoint ini akan sangat membantu. Nah, siang hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu aplikasi yang namanya ClassPoint. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya. Ayo berkenalan dengan ClassPoint. Saya ulang. Dirancang dengan 3 fitur utama berikut. Ayo berkenalan dengan ClassPoint, alat pengajaran interaktif yang langsung terhubung ke marker PowerPoint, mengubah presentasi pengajaran Anda. ClassPoint dirancang dengan 3 fitur utama berikut. Karena digital memungkinkan Anda untuk menambahkan keterangan pada slide manapun, untuk menjelaskan konsep penting atau menguraikan ide Anda dengan lebih baik. Ini berfungsi paling baik dengan hardware digital seperti laptop layar sentuh atau papan tulis interaktif. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan slide baru tanpa bekas dengan cepat dan menggunakannya sebagai papan tulis. Semua anotasi akan disimpan bersama dengan slide asal. Izinkan siswa bergabung dengan presentasi Anda menggunakan kode kelas unik yang dibuat secara otomatis. Peserta didik yang dapat terhubung dimanapun mereka berada hanya dengan menggunakan web browser. Setelah bergabung, mereka akan mengikuti tayangan slide Anda, menerima anotasi yang diperbarui, manapun yang terpenting, tanggapan mereka atas pertanyaan yang Anda
jawaban mereka secara real time. Sekali lagi, tanggapan yang dikumpulkan akan disimpan sebagai slide baru untuk diedit dan ditinjau lebih lanjut. Jika salah satu dari 3 fitur tersebut dapat membuat presentasi PowerPoint Anda lebih menarik, maka ClassPoint cocok untuk Anda. Unduh secara gratis sekarang. Oke. Ini tentang ClassPoint. Nah, Bapak Ibu sebelumnya apakah sudah pernah mendengar aplikasi ini? Aplikasi ini sering berseliweran di sosial media belakangan ini. Setahun belakangan, 2 tahun ya mungkin ya. Sudah ada yang pernah dengar mungkin? Bisa raise hand? Dengar tapi belum pernah dibuka, Bu. Iya, Kak Marto. Oke, yang lain mungkin? Oh, Pak Mujahid sudah dengar, Bu Ardin juga sudah tahu juga. Oke. Berarti mungkin tidak akan terlalu susah nanti. Tapi memang mudah Bapak Ibu untuk menggunakannya. Menggunakannya sangat mudah sekali. Nah, sebelum kita mulai untuk mengenal lebih jauh lagi, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara untuk menginstalasi aplikasi ini. Kemarin sempat ada yang nanya sih, gimana sih Bu caranya buat instalasinya gitu, kok di tempat saya kok nggak bisa gitu. Terus ada lagi yang bilang tempat saya bisa tapi kok nggak berhasil gitu. Nah, sekarang kita akan ketahui dulu apa yang perlu kita telusuri, kenapa kok ada yang bisa install, ada yang nggak bisa install gitu ya. Oke, nah ini sebelum instalasi Bapak Ibu, coba saya perbesar ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum menginstal aplikasi ini. Aplikasi ini gratis Bapak Ibu sifatnya, jadi tidak perlu khawatir. Pertama kali Bapak Ibu silahkan kenali Windows dan Office dengan cara seperti ini. Nanti saya coba saya kirimkan ke nanti Bapak Ibu coba tes di laptop atau PC-nya masing-masing. Kalau pakai HP nggak bisa ya Bapak Ibu ya, harus pakai PC atau laptop. Akan saya kirimkan ke kolom chat. Oh, Bu Nurul di sini bilang pernah Bu, tapi belum pernah pakai. Bu Laila belum pernah dengar. Oke, nggak apa-apa. Nah, silakan klik ini Bapak Ibu. Tes download inknow.com. Nah, kita lihat bersama di sini. Bagaimana cara buat mengetes apakah device kita, laptop PC kita itu support nggak sih sama aplikasi ini gitu. Saya coba. Nah, tadi link yang sudah saya berikan silakan Bapak Ibu klik di browser, copy paste aja di browser. Nah, nanti ketika ini ditekan enter akan muncul seperti ini. Sorry. Nah, akan muncul, oke. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu ya. ClassPoint Reported Utility. Ini silakan di open file saja. Nah, ketika di open file, dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini informasi tentang PC atau laptop yang Bapak Ibu gunakan sekarang. Nah, ini informasi laptop saya nih. Windows-nya pakai Windows 10, kemudian di sini ketahuan kalau PowerPoint yang saya gunakan tuh versi 16.0. Oke, kita cek bersama kembali ke PPT tadi. Nah, untuk sistem operasinya itu harus Windows 10 Ibu ya. Kalau masih menggunakan Windows di bawah Windows 10 biasanya gagal install gitu. Kemudian PowerPoint-nya versi Office 2013 ke atas. Jadi kalau yang masih menggunakan Office 2007 gagal juga biasanya Bapak Ibu. Silahkan di-update dulu baru nanti bisa ya. Paling nggak 2013 ke atas.
Nah, persyaratan Windows-nya harus Windows 10 atau 11. Nih, Office-nya 2013 bisa, 16 bisa, 2019 bisa, 2021 bisa, Office 365 apalagi lebih bisa lagi. Bagaimana cara untuk download versi aslinya? Versi aslinya silahkan nanti Bapak Ibu bisa download ke sini. Ke classpoint.io. Siapa tahu ada yang mau sambil mencoba mungkin ya. Nah, silakan klik ini saja, nanti ada link untuk installnya. Kalau ada yang sambil mencoba boleh, nanti kalau ada yang kesulitan bisa kita diskusikan di sini. Oke, apakah ada yang mau coba untuk install tadi? Atau masih nanti saja mungkin? Oke, saya lanjut dulu aja mungkin ya. Bu Aris, kalau ini nggak bisa diklik ya? Apanya? Apa yang nggak bisa diklik? Yang dibagikan tadi. Classpoint.io, oh ini, maksudnya itu ditambah HTTP juga, www gitu deh. Itu kan cuman tulisan aja, Neng. Versi full Bu Aris. Atau di browser. Gini, misalnya gini ya, saya copy paste aja. Misalnya gini, nah, saya tunjukkan sekalian deh. Saya share screen lagi. Saya pakai Microsoft. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau klik kelas www.classpoint.io. Ini ya. Nah, nanti downloadnya tinggal klik ini Bapak Ibu. Download now ini nanti. Atau free downloadnya juga sama aja sih. Di sini masih ada warning ya, compatible with Windows 10, 11, Office 2013, 16, 19, 2021, 365. Gitu. Oke, ada lagi? Sebelum ke yang selanjutnya. Oke, saya lanjut aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disambi. Nah, supaya Bapak Ibu lebih kenal lagi dengan aplikasi ini, kita akan bermain Bapak Ibu. Silahkan browser di Google itu tulisannya gini. Klik di browser Google, ya, yang saya ketik. Kelas point app. Nah, klik ini. Ketik ini di browser ya, classpoint.app. Nanti kalau di browser tampilannya begini. Saya tunjukkan dari sini, classpoint.app. Tekan enter, lalu dia akan muncul seperti ini. Kalau tempat saya sendat, tolong dikasih tahu ya. Nah, ini muncul seperti ini. Nanti ada kelas kodenya, ada nama. Bu Aris, Ya, belum muncul. belum muncul. Oke, saya stop dulu. Nah, tuh kan, itu artinya adalah harus mencoba ulang. Seninya daring Ibu ya. Nah, dia. Kalau classpoint.app tadi diklik enter di browser, nanti munculnya seperti ini. Oke, ada yang sudah berhasil? Sudah Bu. Oke, silakan klik biar saya tahu mana yang berhasil, mana yang enggak. Silakan klik di kolom chat ya. Sudah berhasil atau belum gitu? Sudah, belum kah? Apakah? Yuk, kita cek siapa saja yang sudah. Bu Laila sudah, Bu Nurul sudah. Siapa lagi yang sudah berhasil?
Baru 2 orang yang berhasil. Oh, Bu Lucia juga sudah. Oke. Ya, sambil menunggu teman-temannya lagi. Oh, sebentar. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah, kita akan mulai permainannya. Oke, kelas kode. Nah, Bapak Ibu silakan ketik kelas kodenya ini 87737. Nama boleh nama asli, nama panggilan juga boleh. 87337. Apa ini? Harus sudah. Iya, terima kasih. Oke, kalau sudah, kita mulai ya. Yang baru bisa bergabung 1 orang nih. Siapa kita cek yang masuk siapa nih? Bu Nisro, Bu Anis, Bu Lucia. Oke, kita cek siapa lagi yang bisa masuk. Jadi intinya kelas poin ini bisa kita pakai untuk pembelajaran 2 arah Bapak Ibu ya. Kalau biasanya PowerPoint itu hanya untuk pembelajaran atau paparan 1 arah. Kalau dengan kelas poin Bapak Ibu bisa mempergunakannya dari jarak jauh, juga bisa juga dari jarak dekat gitu. Nah ini sebenarnya ide segar ini buat pembelajaran apa ya, paperless ya. Di anak-anak diajari untuk menggunakan device mereka, entah itu laptop atau HP gitu. Karena lewat HP juga bisa Bapak Ibu. Kalau ada yang iseng pengen coba di laptop, bisa banget ini. Sangat bisa. Cuman mungkin tulisannya lebih kecil ya. Lebih kecil daripada yang di laptop. Oke, Bu Arni sudah bisa masuk juga. Bu Ike. Baru 5 orang yang masuk dari 32. Yang lain gimana nih? Apakah ada kesulitan untuk masuk? Kelas kodenya Bu, oh kelas kode ini kelihatan di sini Bapak Ibu, 87737. 87737. Oke, sudah bisa. Oke. Apa lagi yang masuk? Pak Edwin, Ibu Nurul, Ibu Agustina, oke, Pak Mujahid, kita tunggu 1 orang lagi deh biar genap 10 deh. Peserta 32 soalnya. Yuk 1 orang lagi kah yang masuk? Siapa nih yang chat ini? Oh, terima kasih Pak sudah dibantu. Ibu Laila. Oke, nah, kita mulai sekarang. 10 orang sudah masuk ini ya. Nah, ini mari kita berkenalan. Kita cek lagi dari 10 peserta kita yang sudah masuk. Silahkan dimulai dari, saya cari acak aja deh. Pak Mujahid, silahkan Pak. Silahkan memperkenalkan diri, nama, asal sekolah, kemudian makanan kesukaan. Silahkan Pak. Bisa buka mic. Halo, Pak Mujahid. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, salam kenal.
Saya Mujahid, hobi saya main bulu tangkis. Oke, asal sekolah Pak? Asal sekolah? Asalnya dari SD Muhammadiyah 4 Surabaya. SD Muhammadiyah Surabaya. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Dari jauh nih berarti nih. Salam kenal. Ya, selanjutnya Ibu Laila Fitriana. Silahkan Ibu. Sebutkan nama, asal sekolah, dan juga makanan apa yang paling disukai. Halo, Ibu Laila. Sepertinya kesulitan sinyal mungkin ya. Atau kita cari yang lain dulu. Kita kemana nih kita? Kita ke Ibu Ardin mungkin ya. Ibu Ardin, halo. Halo, Mari Bu, silakan Bu. Iya, terima kasih. Saya Ardin dari SMA Negeri 1 Dander, Bojonegoro. Salam kenal untuk semua yang ada di sini. Terima kasih. Bu, makanan kesukaannya belum disebutkan. Oh iya, makanan kesukaannya apa ya? Banyak. Yang paling Bu, satu aja. Yang paling ini aja, tahu campur. Tahu campur, oke, menarik sekali. Di siang-siang seperti ini rasanya makin lapar saya. 13 orang sekarang yang bergabung. Makasih Bu Ardin. Sama-sama. Ya, semakin banyak yang bergabung. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu simulasi, gitu, simulasi untuk memancing siswanya untuk aktif ya. Jadi kita bisa klik di sini pick a name yang tadi di sini di angka 13 dekat kode kelas ini bisa kita klik seperti ini, kemudian kita bisa tahu partisipan yang sudah ikut bergabung itu siapa saja. Nah, ini bisa kita sebutkan dan kita sapa satu persatu gitu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini pagi ini sarapan apa? Nah, saya akan mulai klik di sini. Nah, harusnya sudah mulai muncul tabel gitu ya, ada tulisan di layar Bapak Ibu. Pagi ini sarapan apa? Silahkan diketik di kolom warna putih, jangan lupa untuk submit. Nasi Padang, aduh enaknya. Nasi kuning, telur masak merah, aduh enak. Bubur ayam, nasi lodeh. Sarapan oseng kacang panjang telur dadar, alhamdulillah. Nasi lodeh. 7 orang sudah menjawab ini ya. Nasi pecel. Oke, apalagi ini? 9 orang. Tadi 13 orang, berarti masih 4 lagi enggak? Kita tunggu dulu. Capcay, alhamdulillah, luar biasa. Bapak Ibu, apakah seperti saya merasakan lapar juga ketika membaca ini? Kalau merasa lapar berarti alhamdulillah nikmat dari Allah belum berkurang sama sekali. Masih sehat walafiat berarti ya. 13 orang mana? Oh, 12 orang. Nasi dan tahu goreng. Satu lagi mungkin tadi. Satu lagi yang sudah berhasil masuk. Mana ya? Once more. Ya, sambil kita menunggu teman-temannya, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu seperti ini. Ini kan ada yang bilang nasi putih ya. Kita bisa tahu loh siapa yang jawab. Bu Nurul. Nah, Bu Nurul di sini jawab nasi putih, ayam plus acar. Kemudian saya penasaran siapa yang bilang nasi pecel di sini. Oh, Bu Ike. Enak sekali Bu, saya juga suka pecel. Ya, kemudian misalnya saya pengen tahu juga yang jawab capres siapa ya? Oh, Bu Nurul lagi. Oh, ternyata sarapannya banyak. Begitu. Jadi satu persatu ini bisa diklik untuk diketahui ininya, nama siapa yang sudah submit di sini. Nah, kalau misalnya ada jawaban terbanyak, nanti biasanya di sini munculnya ini Bapak Ibu, tulisannya besar gitu, highlightnya besar di sini.
Oke, saya close karena sudah 13 orang ya. Kemudian di sini ada pilihan insert result as slide atau save for review. Saya akan memilih pilihan yang sini ya. Insert saja. Nah. Oke, sekarang saya close. Nah, di sini jawaban ini sudah masuk di PPT yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menyambung cerita Bapak Ibu. Ini menarik untuk anak-anak SD, usia SD, SMP, TK juga menarik sepertinya. Oke, sebentar. Kita akan mulai ya. Yang SMA juga menarik. Nah, silahkan tulis dalam kolom putih dan jangan lupa untuk submit. Ceritanya agak dramatis di sini. Pada suatu malam yang sunyi sepi, angin berhembus dengan kencangnya. Di keheningan malam yang mencekam, tiba-tiba ada apa? Saya pengen tahu deh imajinasinya Bapak Ibu di sini seperti apa. Ini ada yang chat. Kodenya apa? Oh, kode 8733. Ini mas sama ya 87. Saya sakit perut, Ibu Dewi. Mata ngantuk tapi perut lapar. Ada suara orang teriak minta tolong. Dramatis sekali, Bu. Ada 2 kucing di atas genteng sedang kejar-kejaran. Perut saya berbunyi dan ternyata saya lapar, Bu. Ada kucing yang meloncat dari atap rumah Pak Mujahid. Ini Pak Mujahid sama Bu Nurul janjian mungkin ya? Jawabannya sama-sama tentang kucing. Gelap gulita Pak Edwin. Yang lainnya. Oh, nambah ternyata 15 orang sekarang. Mati lampu. Ada yang mengagetkan dari belakang. Apa itu yang mengagetkan? Buat imajinasi pikir lagi. Sama orang kecil. Bunyi suara kucing lagi, protein tentang kucing lagi. Kucing ini sangat familiar berarti ya dengan sesuatu yang mengagetkan. Oke. Tambah ya 16 orang. 16 orang menjawab, 5 orang lagi berarti. Terdengar suara serigala dari balik pepohonan yang menggoyang menambah kesan menakutkan malam ini. Mbak Lucia imajinasinya tinggi. Bu Ardin, sosok putih terlihat samar. Makin lama makin mendekat, angin berhembus makin kencang. Sosok putih semakin mendekat, tiba-tiba assalamualaikum. Putriku pulang dari masjid. Seru. Saya terbangun dan mau ke toilet dulu Aziza. Tetap peserta kita bertambah 17 orang. Ditunggu, enggak apa-apa. Datanglah bayang-bayang hitam. Waktu itu JB ini. Apa tuh bayang-bayang hitamnya? Ini kucing hitam mungkin ya. Lagi-lagi kucing.
lagi, Bapak Ibu juga bisa memberikan ini ya, like seperti ini pada jawaban dari siswa atau pesertanya yang masuk ke sini. Like juga. Jadi kita bisa berinteraksi, kita berikan apresiasi buat jawaban mereka. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendownload juga bisa jawaban tadi. Yang 2 orang mungkin kendala jaringan mungkin ya, agak lama nih, nggak apa-apa. Saya close aja berarti. Nah, ya close. Nah, kemudian lagi-lagi saya insert result as slide. Oke. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Jawabannya akan berbentuk seperti ini. Tabel Bu Dewi Astuti, saya sakit perut, Bu Agustina. Kemudian ke slide berikutnya gitu. Sangat teratur di sini. Nah, kemudian tadi tempatnya Bu Arin kan sempat saya download nih, jadi bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Namanya slide drawing ya. Artinya Bapak Ibu harus menggambar. Oke, kita mulai. Silakan. Silakan lingkari gambar-gambar yang ada di sini. Bisa lebih dari 1. Bapak Ibu bisa memilih juga menggunakan warna-warna yang bervariasi. Nggak harus melulu hitam ya, bisa juga pakai merah, biru, pink, dan lain sebagainya. Jangan lupa klik submit juga. Oh, sudah ada yang lebih dulu nih. Nah, gambarnya adalah bunga dan sepeda. Mungkin menanam bunga dan bersepeda. Bu Dewi Astuti main game, camping, makan kue atau bikin kue nih Bu Dewi? Duanya mungkin. Pak Edwin. Oh, makan. Berkawan kita Bu, sama Bu. Karena nggak bisa bikin kue, jadinya makan. Oke. Pak Edwin, main game dan membaca. Saya kasih like dulu jawabannya. Saya baca tadi Ibu Ike main game dan memasak. Bu Agustina, karaoke ya. Ini apa? Kok milihnya tas? Bu Agustina ngapain Bu Agustina? Jalan-jalan sambil bawa gitar, kemudian karaokean, makan deh. Lengkap, bagus. Teruskan Bu. Bu Lucia, menyanyi dan makan sepertinya. Saya agak kurang percaya nih kalau Mbak Lucia masak. Bukan menyanyi Bu, itu mendengarkan musik. Oh, dengerin musik. Oke, nah begini, jadi kita perlu konfirmasi ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan persepsi kita salah atau berbeda dengan peserta kita. Bu Ardin ini apa? Membaca, camping. Kok pohon Bu Ardin? Pohon. Nanam pohon. Di pegunungan Bu Aris, campingnya. Camping di pegunungan. Oke. Tas ini juga bagian dari camping ya? Ya, betul. Bu Nurul. Bu Nurul bikin kue deh kayaknya. Bikin kue atau makan Bu? Makan bisa, bikin juga bisa Bu. Alhamdulillah. Boleh Bu, kapan-kapan saya dikirim. Ya nanti tak kirim gambarnya ya. Boleh. Nah ini Bu Inke, masak, mancing.
Makan atau masak? Atau masak kue hobinya? Makan sama masak, Bu. Makan dan masak. Ya, lengkap berarti Bu ya. Pak Mujahid main bola, membaca, mengambil foto, kameramen. Membaca dan foto. Foto ini bisa selfie, bisa foto apa ini Bu? Foto selfie atau foto pemandangan? Ibu Laila Fitriana. Ibu Eni, camping. Ibu Anis, Ibu Istotin. Bertanam, ya ampun Bu, pian nih. Beneran deh, ibu ini paling rajin memang. Memang hobinya bertanam sepertinya. Oke, 13 orang. Masih ada 5 orang lagi. Kita nambah loh, jadi 19 sekarang. Untuk yang baru bergabung, silahkan dilingkari ya. Dilingkari, kemudian klik sub. Kita cek siapa saja 19 orang. Bu Sri Rahayu. Close dulu saja ya, saya lanjutkan ya. Ini saya close, kemudian saya pilih untuk memasukkan hasilnya tadi ke slide. Nah, ada banyak sekali slide di sini, hasil karya dari Bapak Ibu semua. Oke, sekarang selanjutnya masih slide drawing juga, masih menggambar juga, tapi bentuknya cerita Bapak Ibu ya. Nah, ini mencocokkan Bapak Ibu. Pertanyaannya di sini nomor 1, titik-titik merupakan satu-satunya planet yang kita ketahui ada kehidupan di dalamnya. Nah, silahkan bikin garis dari jawabannya yang ini ya, yang warnanya oranye ini. Ditarik garis ke nomor yang sesuai. Misalnya jawaban nomor 1 bulan, berarti bulan ditarik ke nomor 1. Atau misalnya jawabannya ternyata matahari, berarti matahari tarik ke nomor 1 dan sebagainya. Oke, Bu Dewi. Nomor 1 itu bumi. Oke, malam ini akan ada bulan. Ya. Merkuri merupakan planet. Oke, titik-titik bersinar dengan indah bintang. Di siang hari ada matahari. Ini jadi tahu jawabannya, tapi nggak apa-apa. Game aja, oke. Bu Dewi, oke. Cek lagi. Ya, sip. Rata-rata jawabannya benar semua nih. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu garis-garis yang dibikin oleh teman-teman kita ini. Garisnya semakin ruwet maka orangnya akan semakin ruwet juga. Enggak, ini intermezzo aja Bapak Ibu. Terjemahan ngawur aja, enggak juga sih. Enggak ada pengaruhnya, garisnya ruwet, orangnya ruwet itu enggak ada. Oke, bagus Dina. Nah, jangan lupa ini respon.
Ada yang chat? Oh iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kita latihan. Memang lebih gampang jika pakai itu drawing pen atau mouse. Kalau pakai gadget mudah juga sebenarnya Pak, cuman sayangnya terlalu kecil. Paling mudah memang pakai drawing pen atau mouse. Sri Rahayu, kita lihat di sini. Iya. tebal dan tegas. Enggak Bu, enggak. Ini cuma bercanda saja. Oke. Bapak Ibu yang punya anak seneng mainan atau ngegame, sebenarnya kita juga bisa loh. Misalnya kita berikan pancingan apa ya seperti ini untuk dia belajar gitu, daripada hanya main game yang nggak jelas saja, tapi kita juga bisa bikinkan permainan-permainan yang mengasah otak. Saat pertama kelewat nggak apa-apa, Bu, tenang aja. Bisa Pak Bu Rani Purba, silahkan ini Bu, silahkan kelas poin, saya bantu ya, titik app di browser. Nah, nanti Bu Rani bisa masukkan ini kode kelasnya 8773. Kode kelas 8773. Kita cek live statusnya. 12 orang sudah berhasil memasukkan, 7 orang masih pending. 7 orang satu saja. Rotin, Pak Erwin, Gus Desti, Bu Damai, Bu Eni, Bu Nur Aziza, dan Bapak Ibu juga. Bapak juga. Ada yang masuk lagi, kita cek lagi. Desti. Oke, biru. Suka warna biru. Ini biru atau Tosca sih ya? Tosca ya. Kalau biru orangnya biasanya tenang. Ya, karena biru warna air atau laut. Hanya informasi saja Ibu Bapak. Ada yang sedang mencoba di sini, kita cek lagi. Yang baru bergabung. Edwin. Nah, berwarna merah dan hijau. Merah kayaknya berani, hijau tadi jalan. Oh, lampu ya. Ya, oke. Apa-apa, bisa dipahami juga. Lampu lalu lintas, merah, hijau, kurang kuning aja. Penny. Ya, tip. Kita cek lagi live statusnya. Masih ada yang berjuang di sini.
Karena sudah terlalu lama, mohon maaf saya close Bapak Ibu ya. Saya close dulu submission-nya. Nah, bagaimana kalau kali ini saya akan melakukan hal yang berbeda. Saya nggak masukkannya dalam slide, tapi saya save for review. Nanti kita lihat, kita cek bersama nanti ya. Nah, nanti kita cek setelah ini selesai. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini. Silahkan unggah foto lokasi rekreasi terakhir yang dikunjungi, yang Bapak Ibu kunjungi sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Atau foto terakhir deh, nggak apa-apa juga. Saya terakhir kali berkunjung kemana gitu bisa juga akan dimasukkan. Edwin sudah kemana nih ya? Wah, ini di mana Pak? Bali. Menarik sekali. Jawa Timur, Bu. Timur, luar biasa. Sudah sampai sana Bapak. Bu Ardin, ini foto di dalam kelas ya? Iya, sebelum pandemi. Oke. Itu rekreasi, Bu, karena ketemu anak-anak. Ibu Eni. Nah, foto di mana ini, Bu? Di Jogja, Bu. Oh, di Jogja. Luar biasa. Ibu Dewi. Ini fotonya di apa ini, Bu? Danau. Bukan. Oh, bukan. Itu kan pantai Remen. Ke pantai. Ya. Seru. Jadi pengen berlibur saya. Baru 4 orang yang masuk. Masih pending. Bapak Ibu yang lain apakah ada kesulitan? Ibu Ika. Bu Ika lagi di sawah. Ya, di sawah. Ini serunya. Harus nyari pun, kalau misalnya pengen cepat browsing di Google juga nggak apa-apa. Browsing di Google gitu. Apa gitu juga nggak apa-apa. Kan kita cuma latihan aja ya. Laila lagi di pantai. Pantai, kapan terakhir ke pantai saya? Ibu Inke di sekolah Bu ya? Iya Bu, di sekolah. Waduh, Bu Agustina. Palangka, bukan? Pulau Pisau, mana ini? Di Labirin itu, Bu. Kalsel ya? Ya. Anis, Museum Tsunami Aceh. Aduh, luar biasa Ibu. Sudah sampai sana, saya belum.
yang lain bagaimana? Apakah ada kesulitan? Ini di sosialisasi penilaian adiwiyata. Oke, nggak apa-apa. Boleh. Satu lagi saya tunggu. Ibu Nurul. Oh, sedang bepergian dengan anak-anaknya. Baru. Oh, saya jembatan. Di mana itu, Pak? Surabaya. Di mana ini? Dalam kota. Oke. Ya, sepertinya sudah cukup dulu. Saya close. Saya simpan untuk review aja nanti. Nah, selanjutnya, ini yang terakhir Bapak Ibu. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Gambar monyet ini dijadikan ikon wahana Dufan. Jenis monyet apakah gambar di samping? A. Orangutan, B. Bekantan, C. Owa Jawa, dan D. Kukang. Silakan pilih yang mana. B. Lo kok D-nya turun? Kenapa tuh D-nya? Diganti pasti. D-nya turun. Oh, 3 orang jawab B. 1 D. 4 B. 5 B. 1. Oh ya, persentase sebelah sini naik, sini turun. Benar. Banyak yang jawab B ya. Orang 10 jawab D, 2 orang jawab D. Oke. Saya close dulu saja. Saya close, kemudian saya insert untuk bagian ini. Nah, di sini terlihat tabelnya Bapak Ibu ya. Yang menjawab B itu ada 10 orang, 83%, dan yang menjawab D 2 orang, 17%. Ya, selesai. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita cek lagi ya slide yang sudah kita pergunakan untuk bermain tadi. Nah, ini hasil dari yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Karena saya tadi memilih opsi untuk menyimpan jawaban Bapak Ibu atau save di slide, maka akan muncul seperti ini, muncul di slide yang Bapak Ibu tampilkan. Sambung cerita tadi juga sama, munculnya seperti ini jawabannya. Nah, jadi bayangannya mudah Bapak Ibu ya untuk dokumentasi ya. Nah, termasuk gambar-gambar ini tadi, coret-coretan hasil karya tadi juga ada di sini. Oke. Oh, sebentar, saya nge-lag ini. Oke.
Ini di sini ada semua di sini ya. Nah, untuk jawaban yang ini bagaimana? Tadi kan nggak saya simpan di itu ya. Tidak saya simpan di slide, tapi saya save for review. Nah, seperti apa munculnya? Nah, kalau kita klik lagi di sini, di view respon tadi, nah dia akan muncul di sini, Bapak Ibu. Nah, masih muncul di tampilan seperti ini, bukan di slide-nya, tapi di tampilan PPT class point-nya. Begitu. Sama dengan yang ini tadi juga sama. Ini juga tadi saya simpannya untuk review saja, sehingga dia munculnya ada di sini, tidak di slide PowerPoint-nya Bapak Ibu tadi. Begitu. Oke, yang ini tadi disimpan di sini. Nah, jadi munculnya seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu cara kita untuk menggunakan class point. Bapak Ibu bagaimana? Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lebih dulu? Kalau tidak, nanti kita lanjut sekali saja untuk mencoba membuat satu slide dari game yang sudah kita mainkan tadi. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand ya, atau bisa langsung bertanya kepada Bu Aris. Nah, Ibu Nurul Fatona, ayo Bu Aris. Ibu Nurul Fatona silahkan. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau tanya, itu tadi kan kita kayak dikasih pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Berarti ini bisa dijadikan kayak penilaian harian gitu bisa? Penilaian harian. Maksudnya Ya. gimana, Bu? Penilaian harian yang gimana maksudnya? Enggak, maksudnya ini mau kita jadikan kayak soal penilaian harian gitu bisa berarti ya? Bisa, sangat bisa ya. Terus Bisa kalau kan? misalnya kita koreksinya, apakah itu nanti langsung keluar skornya atau gimana? Kalau skornya tetap kita yang bikin, Bu. Kalau skornya itu kan hanya dokumentasi saja gitu. Oh gitu, berarti kan tetap kita koreksinya kayak manual gitu ya? Iya. Oh iya, cuman mereka ngerjakannya bisa sambil bermain gitu ya? Iya betul. Iya. Terima kasih Bu pencerahannya. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga memuaskan ya Ibu Nurul. Mungkin Ibu Bapak yang lain masih ada pertanyaan, boleh raise hand. Satu pertanyaan lagi ya. Ada yang raise hand nggak? Atau yang pertanyaannya di chat? Ada Ibu Laila. Oke, saya bacakan ya Ibu. Kalau tadi kita jadi murid, bagaimana kalau kita jadi guru, Bu? Maksudnya yang membuat PPT Bu Laila ya? Kenapa? Bu Laila mungkin. Oke, ya. Oke, habis ini akan saya contohkan Bu Laila cara membuatnya. Nah, mungkin bisa langsung ya. Cara membuat pertanyaan di PowerPoint class point. Ini masih pakai PowerPoint yang tadi. Nggak apa-apa. Caranya mudah saja, seperti Bapak Ibu menggunakan PowerPoint. Jadi di sini diklik di new slide ini Bapak Ibu. Misalnya saya pengen yang ini ya. Kemana? Nah di sini. Ini new slide kan jadi kosong gini. Nah di PowerPoint yang sudah Bapak Ibu install ini class point itu akan ada perbedaannya seperti ini. Kalau di PowerPoint yang sudah ada class point-nya, dia di dekatnya help sini akan ada include class point. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu harus ini masuk dulu menggunakan email Bapak Ibu gitu. Jadi nanti ini tampilannya karena saya sudah masuk ya.
Kalau belum nanti memasukkan nama, kemudian email gitu, baru sign in gitu di sini. Nah, kalau sudah nanti bentuknya seperti ini. Kalau sudah on, sudah masuk, itu dia tulisannya di sini. Nah, ini nama saya di sini. Ini sudah on, maksudnya sudah on gitu. Sudah bisa dipakai kelas poinnya. Nah, bagaimana cara untuk membuat pertanyaannya? Nah, misal di sini, di atas ini Bapak Ibu ini ada pilihan background, kemudian pertanyaan apa yang ingin dipergunakan multiple choice atau mengumpulkan jawaban yang word cloud tadi, kemudian short answer, kemudian ada juga drawing dan upload. Nah, misalnya nih, saya pengen bikinnya begini. Saya pengen bikinnya bentuk pertanyaan saja ya. Apakah hari ini siang ini sudah sholat bagi yang muslim, misalnya ya. Bagi yang muslim. Ini pertanyaan bagi yang muslim ya. Misalnya begini. Kemudian saya ingin anak-anak tadi menjawabnya dengan mode ini. Nah, di sini ketika kita klik ini Bapak Ibu, ketika kita klik salah satu ini, akan muncul ini, tipe pertanyaan atau question tipe. Nah, ini bisa dirubah-rubah juga. Misalnya, saya pengennya multiple choice, berarti kliknya di sini. Kemudian saya pengennya, kalau tadi kan saya pengennya kan jawaban dari bisa dikumpulkan gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen jawabannya itu hanya satu, dibatasi, silakan klik ini. Pengen satu orang tuh bisa menjawab 2 kali, bisa diklik juga di sini. Atau saya pengennya cuma satu deh misalnya. Nah, klik aja di sini. Nah, kemudian view respon. Klik ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nanti muncul seperti ini di sini. Oke. Nah, cara memainkannya bagaimana? Tinggal di ini Bapak Ibu. Klik slideshow-nya dulu. Yang jelas klik slideshow-nya dulu. Muncul lagi kan kode kelasnya di sini. Nah, ketika muncul kode kelasnya lagi, Bapak Ibu jangan lupa klik yang biru-biru ini. Nah, ketika ini diklik, ini baru artinya kita bisa main dengan siswa kita. Atau dengan responden kita. Karena tidak bisa menggunakan smartphone, maka tidak bisa digunakan di kelas tatap muka. Di kelas tatap muka bisa Ibu, tapi anak-anak tetap harus pegang gadget ya, kalau tidak laptop gitu. Itu salah satunya. Ya. Oke, apakah bisa menjawab Ibu Laila? Ya. Bagaimana Ibu Laila? Bisa menjawab nggak Ibu Lailanya? Oh iya, ada di. Ya Bu, terima kasih katanya. Nanti Bapak Ibu silakan. Iya, 2013, 2016, 19, kemudian Office 365, begitu. Nanti grupnya dibuka. Bu Laila. Ya nggak apa-apa Bu Laila. Ya, gimana Bu Aris? Ada pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada. Adakah? Sudah dijawab Bu Aris. Ya, sudah dijawab Bu Aris. Jadi kita pertanyaannya udah ya Bu Aris ya? Oke. Atau masih ada yang ingin bertanya?
Saya close dulu, saya kembalikan ke moderator ya. Saya tutup dulu saja. Dari saya maksudnya. Nanti saya kembalikan ke moderatornya. Ya, jadi Bapak Ibu, sekian presentasi kelas poin dari saya. Nanti grup akan tetap dibuka. Jika mungkin Bapak Ibu ingin mencoba, kemudian membuat PPT misalnya, kemudian dikirimkan ke grup untuk dilihat gitu boleh. Atau misalnya mau chat saya langsung juga nggak apa-apa, nanti kita bisa sharing-sharing saja. Burung elang, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekhilafan. Semoga bisa membantu dan semoga apa yang dibagikan pada siang hari ini bisa berguna untuk kita semuanya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, itu materi yang kita sajikan hari ini. Kira-kira saya kasih kesempatan lagi jika ada ibu bapak yang masih berkomunikasi atau masih bertanya mengenai materi kita hari ini. Silahkan raise hand atau langsung atau di kolom chat. Masih saya buka ya. Ibu Bapak, satu pertanyaan mungkin untuk sebelum kita close. Jika masih ada yang ingin bertanya tentang dua materi yang kita sajikan tadi. Mungkin nggak ada ya. Baiklah, kita tutup kegiatan kita hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir pada kegiatan webinar kita di kegiatan perdana kita kali ini. Saya harap kita berharap sama-sama untuk kegiatan berikutnya di seri yang lain, Ibu Bapak tetap bisa hadir ya untuk kelengkapan webinar misalnya sertifikat nanti akan kami usahakan karena kegiatan ini didukung oleh PGRI Kabupaten. Nah, selebihnya saya mohon maaf jika apa yang saya bawakan kurang berkenan di hati Ibu Bapak sekalian dengan segala keterbatasan saya yang sama-sama masih belajar ya Ibu Bapak. Sebelum saya tutup, saya berharap yang bisa buka video boleh dibuka ya Ibu Bapak, kita foto bersama dulu. Ya, boleh dibuka videonya, kita foto bersama ya. Ya, masih ditunggu. Ibu Dewi, Ibu Laila, Pak Agus, Ibu Yanti, Ibu Rolia, Ibu Eni, Ibu Sri, Pak Aris, Ibu Ulpa, Pak Ramadan, Ibu Niken. Ini namanya Ibu apa Bapak ya? Inisial aja Y sama B. Ya, mungkin saya foto ya. Siap-siap ya Bapak Ibu. Siap. Ya Ibu Niken. Siap 1, 2, 3 senyum. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Selamat beraktivitas kembali. Semoga selalu sehat dan sampai berjumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.
Makasih banyak Bu Nurul. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.